Selamat datang di Joni Tiran Speak Up. Channel ini hadir untuk berbicara tentang penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi, dan isu sosial kemasyarakatan lainnya. Mari bersama kita bergandengan tangan membangun negeri tercinta. Halo saudara-saudaraku, di mana saja berada, kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai saudara-saudaraku. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan yang paling penting, kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita berdiskusi tentang polemik penobatan Raja Amanuban, Bapak Jonathan Nubatonis. Dan untuk itu saya mengajak kita mengutip dari Suara Merdeka NTT Senin tanggal 22 September 2025. Polemik penobatan Raja Amanuban, Jonathan Nubatonis tidak perlu somasi, langsung ke pengadilan saja. Penobatan Jonathan Nubatonis sebagai Raja Amanuban di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Senin 15 September 2025 menuai pro dan kontra. Penolakan tersebut dikutip dari berbagai sumber media dikarenakan bertentangan dengan sejarah dan hukum adat Amanuban. Dan acara penobatan tersebut disebutkan hanya sebagai momentum syukur adat atas kepercayaan yang masih terjalin selama 38 tahun. Menanggapi hal tersebut, Jonathan menegaskan dirinya sah sebagai Raja Amanuban berdasarkan catatan sejarah keturunan. Jonathan juga menyatakan siap menghadapi pihak yang keberatan melalui jalur hukum. Ia juga menolak somasi yang diajukan kepadanya. Kalau merasa dirugikan, tidak perlu somasi dan langsung saja perkara ke pengadilan. Nah, terhadap informasi ini, saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang menurut kami sangat menarik untuk kita diskusikan. Yang pertama, bahwa kita mendiskusikan hal penting menyangkut pergantian kepemimpinan kerajaan. Dalam pergantian kepemimpinan kerajaan ini, ada dua hal penting. Yang pertama, terjadinya pergantian kepemimpinan dalam lingkup internal dinasti. Taruhlah misalnya dinasti Mataram Islam di Yogyakarta yang berasal dari Panembahan Senopati berkuasa hingga kini. Nah, yang berikut pergantian kepemimpinan dari luar dinasti. Misalnya di Cina, dari dinasti Ming ke dinasti Qing pada tahun 1644, di mana dinasti Ming telah berkuasa di Cina sejak tahun 1368. Tapi pada tahun 1644 terjadi pergantian kepemimpinan dari dinasti luar mengambil alih kepemimpinan kerajaan. Di Amarasi juga pernah terjadi pergantian kepemimpinan di luar dinasti, yaitu pergantian kekuasaan dari dinasti Bureni ke dinasti Nairresuf pada awal tahun 1600-an kurang lebih. Walau dinasti Bureni telah beberapa generasi berkuasa di Amarasi, namun setelah melalui pergolakan dan peperangan, akhirnya kekuasaan berhasil diambil alih oleh dinasti Nairresuf dan berkuasa hingga tahun 1990 ketika meninggalnya Bapak VHR Koro, Raja terakhir Amarasi. Nah, hal kedua yang menjadi penting untuk kita diskusikan adalah klaim atas takhta kerajaan. Seringkali setelah kematian raja yang berkuasa, muncul klaim
atas takhta kerajaan yang seringkali menimbulkan perpecahan dan peperangan. Akibatnya seringkali kerajaan pecah menjadi dua. Kita ambil contoh pecahnya Mataram Islam menjadi dua, yaitu menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada tahun 1755. Itu karena saling klaim atas takhta antara Sunan Pakubono dan Pangeran Mangkubumi. Sehingga pada saat itu diambil jalan tengah, kerajaan dibagi dua, Kasunanan Yogyakarta di bawah Pakubono dan Pangeran Mangkubumi mendirikan kerajaan atau Kesultanan Yogyakarta yang berkuasa hingga kini. Nah, hal ketiga yang perlu sangat menarik untuk kita diskusikan adalah legitimasi dan pengakuan. Pengakuan atas klaim terhadap takhta menjadi hal penting dan menjadi mutlak dalam proses pergantian kepemimpinan kerajaan. Baik pengakuan dari rakyat maupun pengakuan dari luar. Pada zaman kolonial Belanda, Belanda sangat berperan dalam proses pergantian kepemimpinan di banyak kerajaan di Indonesia saat itu, Hindia Belanda. Sehingga sering terjadi, walau sudah ada putra mahkota, namun yang menjadi raja adalah orang yang dijagokan oleh Belanda. Nah, saudara-saudaraku, terhadap tiga catatan penting tersebut, jika dikaitkan dengan polemik penobatan Raja Amanuban saat ini, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan untuk kita. Yang pertama, bahwa klaim Pak Jonathan Nubatunis atas kerajaan Amanuban tentunya didasari oleh fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, bahwa karena kita sekarang ini dalam wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tentunya penolakan atau klaim tersebut seyogianya lah dilakukan secara hukum melalui pengadilan. Sehingga nanti pengadilan yang memutuskan apakah klaim Pak Jonathan ini dapat dinyatakan sah ataukah justru penolakan itu yang menjadi sah. Kemudian yang berikut, ada fenomena menarik juga. Jika kehadiran Bupati Timur Tengah Selatan dalam penobatan tersebut dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atas Pak Jonathan Nubatunis, maka tentunya ini sebuah langkah awal yang baik bagi Pak Jonathan. Tentunya Pak Jonathan harus berupaya untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat Amanuban dan pihak-pihak lainnya. Demikian barangkali beberapa hal yang dapat kita diskusikan saat ini menyangkut polemik penobatan Raja Amanuban. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan saudara-saudaraku tuliskan di kolom komentar dan kita mendiskusikannya lebih lanjut. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini dan kita akan bertemu kembali pada episode-episode selanjutnya.